Katakan kanan kiri Anda, Allah sanggup melakukan segala perkara. Kudus Anda selamanya, tidak berubah. Iman Allah sanggup. Amin. Ya. Apa Bapak Ibu? Kudus Anda sampai selamanya. Boleh lihat kanan kiri, katakan apa kuasanya tak berubah. Yang percaya katakan amin. Bolehlah tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sama-sama siap. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita berdoa. Ya, ini untuk sebulan, semalam gak ada fotokopi ini. Gitu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kalau pada siang hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini. Kami percaya Bapa, Engkau yang senantiasa melindungi kami, menyertai kami. Sepanjang hari-hari kami Tuhan, kami melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Bahkan tangan Tuhan yang kuat senantiasa menopang setiap kami. Sehingga setiap kami Bapa bisa kuat sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Kami juga percaya Bapa, bahwa kuasa salib Yesus yang menyertai setiap kami, yang memberi kami kasih anugerah, yang memampukan kami. Sehingga setiap kami Bapa bisa melalui wabah ini. Bahkan setiap kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk ibadah yang dimulai pada hari ini Bapa. Kami berdoa Tuhan, mari Bapa, Engkau penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Karena kami percaya Bapa, hadirat-Mu lah yang merubah setiap kami. Kami tidak akan sama lagi Bapa ketika kami masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, semua Tuhan ubahkan menjadi lebih baik, lebih baik. Terima kasih Bapa untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini. Singer, WL, pemusik, multimedia, para diakon, diakones, para aser, semuanya Tuhan. Engkau urapi setiap kami Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan itu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami berdoa Bapa untuk semua yang mengikuti ibadah ini Bapa, baik melalui Zoom maupun onsite tempat ini. Kami percaya Bapa bahwa Tuhanlah yang berkati setiap kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang menjadikan kami bukan menjadi ekor,
Tuhan yang terus angkat kami dan tidak pernah turun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Kita yang siap memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan, Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Anda yang di rumah, di kantor saat ini silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah. Bahkan nanti ada firman yang akan kita dengarkan, Tuhan yang berbicara bagi setiap kita. Seperti sarindu, sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari dari awal bersama-sama katakan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Mari bersama panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus, Yesus,
Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya hanya bagiku. Kami panggil namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Engkaulah perisai kami, kota benteng kami, tempat kami berseru. Engkaulah sumber pertolongan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Ya Raya Malaya Sando, haleluya, haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh ya Daya Sando, haleluya, 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 haleluya. Ya Daya Malaya Sando, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Mari bersama bangkit berdiri. Kau yang percaya katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
dengan mengangkat tangan kami bersama-sama. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, haleluya. Tuhan, hati kami berlimpah ucapan syukur Tuhan. Tuhan, 2 tahun sudah berlalu ya Bapak. Kami kembali lagi bangsa di tempat ini ya Tuhan. Kami rindu Engkau ya Tuhan. Karena kebaikan-Mu, kami semua bisa bersekutu kembali dan berhimpun bersama-sama di tempat ini. Memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Berapilah hamba-Mu untuk ibadah siang hari ini ya Tuhan. Kiranya kami menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa pengaruh dan menjadi berkat bagi orang banyak ya Bapak. Inilah kami ya Tuhan. Kami akan duduk diam. Sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa kembali di tempat ini. Izinkan saya untuk sharing firman pada hari ini di integrity dan responsibility as impactful leader. Apa yang dimaksud dengan impactful leader? Impactful leader adalah seorang pemimpin yang membawa pengaruh kepada orang lain. Saya ambil di Oswald Sanders. Apa yang dikatakan Oswald? Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Jika saya diminta mendefinisikannya dengan satu kata, kata itu adalah pengaruh. Almarhum Presiden Harry Truman sering mendefinisikan pemimpin sebagai orang yang dapat membuat orang lain melakukan apa yang tidak ingin mereka lakukan dan membuat mereka terbalik menjadi senang melakukannya. Amin. Saya teringat di tahun 1993, di saat saya bekerja di salah satu swalayan di Kota Medan, di Jalan Mangkubumi. Saya bisa gambarkan waktu tahun 93 itu saya masuk sebagai asisten kepala lapangan. Saya adalah wakil dari kepala lapangan. Apa tugas-tugas dan tanggung jawab kepala lapangan dan asistennya? Di saat itu adalah swalayan semacam gudang besar.
tidak ada AC, panas. Displaynya sebagian di atas, sebagian stoknya itu di bawah. Jadi kalau ada orang yang ingin mengambil lebih banyak dari pajangan, itu kita harus angkat dari bawah dan bawa ke kasir untuk dihitung. Jadi tugas saya pada waktu itu ada 2 divisi di bawah saya. Satu yaitu penjaga counter. Ya, saya ngurusin penjaga counter. Oke, di si A itu menjaga 3 baris counter dulunya. Tidak ada CCTV, tidak ada. Nah, si A ini jaga 3 counter, si B jaga 3 counter. Nah, itu mereka di posisi masing-masing. Saya memastikan mereka itu berada di tempat mereka masing-masing. Yang kedua, divisi yang kedua itu adalah tukang parkir. Anda bisa bayangkan tukang parkir itu di luar, cuma tenaga 2 orang. Begitu pengunjung itu padat, kita harus membantu, mendorong, menggeser sepeda motor, mobil. Ya, kalau cuacanya terik, kita akan berkeringat habis-habisan. Tapi kalau dia hujan lebat, kita memakai payung pun percuma. Yang paling susah diatur divisi parkir. Tapi ini adalah divisi saya. Semua pemimpin-pemimpin manajer di atas saya, semua itu bilang sama saya, ini parkir itu susah, paling susah. Karena mereka itu bukan orang terpelajar. Mereka itu juga membanting tulang itu tidak masuk ke ruang, semuanya di luar. Jadi satu hari, di akhir bulan, tanggal 30, Minggu, saya masih ingat betul. Malam, jam 7, gerimis, Pak Perlin. Gerimis, pengunjung lagi rame. Puji Tuhan, bagus untuk omset. Tetapi saat itu di akhir tahun, kita tahulah, sudah nyaris. Gaji itu sudah mau habis. Pas banget. Gaji saya kemarin itu sekitar 150.000 bulan. Saya belajar. Di kantong saya ingat betul tinggal 11.000 waktu itu. 11.000 aja. Saya tiba-tiba dipanggil manajer jaga untuk masuk ke ruangan. Apa katanya? Pak Gustaf, coba lihat di depan orang pada komplain. Kenapa Pak? Mobil semua udah semberawut. Tukang parkir kita entah di mana. Coba bantu Bapak lihat. Saya pergi lihat. Saya melihat 2 tukang parkir pegawai di bawah saya itu semuanya lagi terduduk. Jadi saya panggil, kenapa nggak diurus parkirnya? Mau Pak, tapi ini kan kita jam istirahat sebentar. Kita sudah dari pagi, tidak ada yang gantiin. Dan customernya datang terus. Oke, ya silakan istirahat. Nanti kita lihat bagaimana. Tapi kami belum makan, Pak. Ini belum makan. Ya, boleh pergi makan, it's okay. Karena nggak ada duit lagi, Pak. Kami tahan dari pagi, Pak. Nggak ada duit lagi. Oke. Ini saya ada 11.000. Bisa beli berapa bungkus? Bisa beli 3, Pak. Di kedai ibu itu. Pakai telur. Bapak keberatan nggak pakai telur? Sebenarnya tidak. Berapa satu bungkus pakai telur? 4.000. Ya kurang 1.000 dong. Nggak apa-apa. Saya bisa minta ibu itu untuk memberikan 3 bungkus 11.000. Setelah dia beli, kami nikmati bersama 3 bungkus itu.
Duit saya udah habis. Swalayan itu tutup pada jam 10 malam. Setelah tutup, semua pastikan saya keluar dengan sepeda motor. Doa saya cuma satu. Tuhan, waktu saya pulang, nih gerimis nih Tuhan, ban sepeda motor saya jangan bocor ya Tuhan. Nggak ada duit lagi. Ya, puji Tuhan saya sampai di rumah dengan aman, tidak ada yang kurang. Besok paginya saya masih antusias, masuk kerja, ayo masuk kerja. Semangat, karena gajian tanggal 1. Ya, semua pasti gajian ya tanggal 1, senang ya, semangat banget. Jadi saya masuk, dan saya jumpa lagi kedua tukang parkir itu, namanya satu Afrizal, yang satu lagi Fernando, ada marganya. Begitu saya sampai, mereka sudah gajian duluan, Bapak Ibu. Dan dia berikan kepada saya satu kotak kecil, kado, dibungkus kertas kado. Pak, ini dari kami Pak, ini tidak seberapa, tapi inilah kemampuan kami. Untuk apa? Untuk nasi 2 bungkus semalam, Pak. Saya buka. Itu di dalamnya ada satu dompet baru. Dompet baru. Bukan nilainya yang kita lihat. Tetapi bagaimana satu pemimpin yang membawa pengaruh. Besoknya itu di lapangan parkir yang dulunya susah untuk diatur, tidak susah lagi. Karena apa? Karena kita bersama-sama dengan mereka. Karena kita jatuh bangun dengan mereka. Jadi kadang seorang atasan itu bukan harus menekan, membiarkan bawahannya itu untuk berjalan sendiri, dan kita tidak mau tahu mereka mau panas, mau hujan, mau apa. Kita tidak ada sensitif dengan keadaan mereka. Next. Slide-nya Pak. Next ya. Saya ambil di Matius 20 ayat 32. Kita baca bersama ya. 3, 2, 1. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tuhan bertanya kepada kita, kepada hamba-hambanya, ini kepada 2 orang buta. Apa yang kamu kehendaki? Keinginan kamu apa? Kamu ingin saya berbuat apa buat kamu? Bagi saya inilah pedoman seorang leadership untuk melayani. Ya, kalau ketemu dengan pegawai-pegawai saya yang sekarang ini juga lumayan lama ikut saya menganggap itu apa yang saya bisa perbuat dengan mereka, dan mereka akan memberikan feedback yang sama dengan saya. Jadi ini pedoman saya untuk seorang leadership. Next. Leadership yang memberi pengaruh. Ini adalah klip yang saya ambil dalam tahun 1804, di mana Amerika Serikat mengirim seorang kaptennya, next, bernama Captain Meriwether Lewis, untuk menjelajah Sungai Missouri. Itu tembusnya bisa ke Samudra Pasifik. Next. Impactful leader, pemimpin yang dapat meneropong jauh ke depan dan membawa timnya sampai ke tujuan. Ini adalah mereka ini berlayar dari sungai, akhirnya mereka tiba di satu tempat. Mereka tidak bisa lewat melalui sungai, yaitu satu pegunungan. Next.
Nah, mereka jumpa banyak problem. Lewis menjumpai banyak orang Indian di pegunungan itu. Tahu ya, orang Indian itu ya, mereka belum mengenal pendidikan dengan baik, ya, masih primitif. Mereka menghadapi 72 suku Indian selama perjalanan mereka itu untuk mendapatkan Samudra Pasifik. Next. Seorang leader itu berjalan di depan. Ya, saya sering dengar, ayo leader, Anda harus di depan, Anda harus yang memimpin orang-orang di belakang. Benar. Lewis berjalan di depan. Waktu mereka selamat dari orang-orang Indian dan lari menjauh dari orang-orang Indian, ya, capek, haus, lapar, mereka berhenti. Dan Lewis berkata, teman-teman tunggu di bawah ya, saya naik ke atas dulu, ya, semoga-semoga di belakang gunung ini, itu kita menemukan sungai lagi. Sehingga kita bisa berlayar lagi, kita nggak usah lari lagi, kita nggak usah capek lari dari berjalan. Dan dia lihat ke atas. Next. Rupanya yang dia temukan ini. Saya nggak tahu bagaimana Lewis harus turun lagi, berbicara dengan teman-teman yang di bawah. Bro, rupanya penderitaan kita baru permulaan. Kita harus mulai lagi. Kenapa? Belum selesai. What? Bukannya di sebelah itu kita akan menjumpai sungai lagi, sehingga kita tidak usah berjalan lagi, kita bisa lari, masuk melalui sungai. Ternyata tidak. Yang ditemukan adalah Rocky Mountain. Pegunungan ini, Bapak Ibu. Nah, apa yang saya dapatkan dari pelajaran ini, yaitu bahwa seorang pemimpin itu, kita membawa tim kita untuk satu tujuan, benar, baik. Ada satu visi, ada satu misi. Tetapi waktu semua itu tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, yang kita rencanakan, kita berputar lagi kan ketemu gunung es. Bagaimana kalau satu leader dalam satu perusahaan, kalau situasinya budgetnya banyak, gampang untuk menjadi seorang pemimpin. Human resource-nya pandai-pandai, gampang jadi seorang pemimpin. Target marketnya ramai, semua orang mau pakai, gampang jadi seorang pemimpin. Tapi bagaimana kalau budgetnya minim? Bagaimana kalau resources Anda itu seharusnya 20 orang dipangkas menjadi 5 orang? Bagaimana target marketnya yang ditargetkan meleset? Yang dicapai cuma 30% bagaimana? Pusing. Dengan situasi sekarang ini kan semua market bergejolak, tidak menentu. Bagi sini semua orang marketplace. Bagaimana target-target yang diberikan semua itu meleset dan kita kehabisan akal. Kita masih berputar di sini. Kita masih kirain semua masalah itu kita sudah keluar. Ya, rupanya Tuhan bilang, belum. Halo bro, ini baru permulaan. Belum, ini masih pemanasan. Anda harus lewat ini lagi loh. Tadi 72 suku saya udah lewat, belum. Ini masih pemanasan 72 suku itu. Kita harus lewati gunung ini. Mau ngapain tuh? Pernah ya? Pernah Bapak Ibu ketemu? Setelah kita satu masalah, saya kira udah selesai, ternyata belum. Masih ada susulan-susulannya. Saya pernah alami itu. Bapak Ibu pernah alami itu? Atau cuma saya aja yang alami itu? Ya Pak Aso ya. Next. Everything has beauty, but not everyone sees it. Dari Confucius. Semua itu ada hikmatnya. Semua itu ada cantiknya dalam tanda kutip.
Semua itu ada pelajarannya. Semua itu berharga yang kita lalui di dalam kehidupan kita. Next. Ini Rocky Mountain. Rocky Mountain. Kalau tadi Lewis berdiri di ujung pegunungan sana, dia melihat apa? Gunung es, tandus, nggak ada apa-apa. Setelah 28 bulan, dia lewati di Rocky Mountain, dia ketemu. Jadi powerful leader yang bisa membawa timnya, yang bisa menenangkan timnya, dan bisa menjadi seorang yang sabar menerima keluhan-keluhan daripada timnya. Dan saya yakin mereka semua mengeluh. Tetapi mereka sanggup melihat Rocky Mountain setelah melalui gunung es. Next. Sesudah itu ia membasuh kaki mereka. Ini saya ambil di Yohanes 13 ayat 12 dan 15. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita setelah dia membasuh kaki mereka, bahwasanya leadership itu adalah bagaimana kita melayani, bagaimana kita mempunyai kesabaran, bagaimana kita tidak merasa kita itu terlalu tinggi sehingga bawahan kita itu susah berkomunikasi dengan kita. Kalau tidak ada komunikasi, kita akan hancur. Saya ambil kembali di kata dari Confucius. Everything has beauty. Next, ya. Everything has beauty, but not everyone is. Saya ingat waktu Musa berada di padang gurun. Ya. Itu dia membawa, mungkin saya ada ayatnya ya. Ben ya, next coba. Saya ada ayatnya, saya lupa. Sorry, next. Satu lagi. Habis? Habis ya? Oh oke, it's my fault. Ini kesalahan saya. Kita kembali yang everything has beauty. Waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka melewati padang gurun. Dan langsung ketemu apa? Laut Teberau. Di belakang dikejar bangsa Mesir. Di depan mereka buntu. Ketemu apa? Laut Teberau. Kadang kita berputar di situ. Kadang kita heran ya, Tuhan, kok dari satu masalah kok saya masalah lagi. Kok ada masalah lagi? Tapi Tuhan bilang, ada yang satu yang cantik. Dalam tanda kutip yang cantik yang saya mau perlihatkan kepada kamu. Yaitu apa? Di padang gurun, kita bisa melihat ada tiang awan dan tiang api. Tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam. Karena Tuhan berjalan di depan kita. Bagaimana satu padang gurun, ya, hujan lebat pun dia tetap tandus. Tetapi waktu Musa memukul batu untuk mengeluarkan air, bisa semuanya minum. Bagaimana dengan mana roti? Ya, kalau kita di food, ya, expirednya itu 1 hari. Besoknya itu dia sudah berulat dan busuk. Khusus hari Minggu, dia tidak berulat dan busuk. Masih bagus. Apalagi yang Tuhan perlihatkan di waktu di padang gurun. Begitu banyaknya burung puyuh untuk kebutuhan daging bangsa Israel. Begitu mereka jalan dan di depan itu sudah buntu laut Teberau, bagaimana Musa membelah laut itu? Das! Tuhan kita ini kadang suka bercanda. Di mana kita sudah buntu, tidak ada jalan lain.
Dia mau kita lihat. Loh, saya ada di belakang kamu. Saya juga ada di depan kamu. Saya ada di semua sisi kehidupan kamu. Jangan takut. Di setiap masalah yang kita hadapi, coba kita review kembali. Apa yang kita pelajari? Di setiap masalah yang tadi saya ceritakan kesaksian saya masih ingat betul momen itu. Saya masih ingat betul nama kedua orang tukang parkir ini. Kenapa? Di dalam masalah itu, di dalam problem yang saya hadapi, di situ Tuhan ada. Di situ Tuhan mengingatkan saya bagaimana menjadi seorang impactful leader. Next, Pak. Ya. Yohanes 13, 12, 15, di ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti kubuat kepadamu. Kita diminta untuk menjadi satu teladan, satu contoh pemimpin yang baik, satu contoh pemimpin yang memberikan kasih kepada bawahannya. Pemimpin yang bisa mempengaruhi orang yang tidak suka melakukan menjadi senang melakukannya. Kita adalah teladan-teladan di marketplace. Kita adalah contoh-contoh pemimpin-pemimpin di marketplace. Next. Saya tutup di sini. Ini adalah masih dari Oswald Sanders. Apa yang dikatakan bagi seorang pemimpin? Orang yang tidak sabar dengan kelemahan akan cacat dalam kepemimpinannya. Bukti dari kekuatan kita tidak terletak pada kemampuan untuk meluncur jauh ke depan, tetapi pada kemauan untuk menyesuaikan langkah kita dengan langkah yang lebih lambat dari saudara-saudara yang lebih lemah, tanpa harus mengorbankan kepemimpinan kita. Jika kita berlari terlalu jauh di depan, kita akan kehilangan kekuatan kita untuk memberi pengaruh. Ya, saya ambil satu contoh seperti satu sisir pisang. Anda pernah lihat pisangnya? Dari pisang itu, satu sisir ini, itu lebih kurang ada 15 biji, lebih kurang. Kalau yang agak besar itu 12 biji. Waktu kita letakkan di dapur setelah kita beli dari pasar, ada pisang ini, ada yang masaknya itu, yang matangnya itu, yang udah menguning, 3 biji. Ya kan? Besoknya lagi, ada yang nyusul 2 biji. Sampai semuanya itu menguning semua. Waktu kita ada masak 3 biji, kita tidak nunggu yang lain itu menguning. Kenapa? Kalau begitu dia menguning, yang 3 biji ini sudah terlalu masak. Jadi apa pas keuntungan yang pengetahuan yang kita belajar dari pisang? Kalau yang masak, itu bisa untuk bolu pisang. Kalau yang mengkal, itu cocok untuk pisang gorengnya. Kalau yang hijau gimana Pak? Itu nggak ada guna dong, mau buat apa? Yang hijau buat keripik. Buat keripik bukan yang masak, yang hijau. Benar ya? Ya, yang orang rujak-rujak itu pakai pisang itu yang hijau, bukan dia pakai yang masak untuk bumbunya. Jadi semua itu yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan berikan kepada kita, walaupun itu sangat sederhana dan sangat tiap hari kita ada dapati, semua itu mereka ada kemampuannya masing-masing. Semua itu ada tingkat kematangannya masing-masing.
Tidak ada yang wasted di mata Tuhan. Juga pemimpin-pemimpin yang ada di sini. Tidak ada yang wasted. Memang kadang kita masak terlalu cepat. Kita mau melangkah dan berlari terlalu jauh. Tetapi saudara-saudara kita yang lemah masih nunggu di belakang. Anda lari terlalu jauh, kita akan kehilangan kekuatan kita. Kenapa? Timnya tidak cocok lagi. Ya, seperti satu tim sepak bola. Ya kan? Ada yang striker, ada yang midfielder, ada yang back, ada yang kiper. Ini semuanya adalah satu tim. Kita nggak bisa cuma main striker, lari semua. Berapa strikernya? 6 orang, pasang semua. Nggak mungkin. Nggak ada ya. Striker satu tim itu 6 orang satu pertandingan. Tidak ada. Semua ada posisinya masing-masing. Semua ada kemampuannya masing-masing. Inilah yang disebut bagaimana leader yang mengendalikan ini. Bagaimana cara leader yang mengimpact, mempengaruhi semangat tim untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Ya, mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bawakan satu lagu pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi roh-Mu, Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyat kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Kau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Haleluya.
Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau selalu menuntun kami ya Tuhan. Di setiap hari kami ya Tuhan. Kami tidak bisa jauh daripada-Mu, Roh. Roh-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Tuhan, bawa kami terbang tinggi ya Bapa, menjadi impactful leader, pemimpin-pemimpin yang mempunyai pengaruh sehingga memberkati marketplace dan bangsa dan negara ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan firman daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau sertai kami semua di hari-hari kami ya Tuhan, saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan, amin. Sebelum kita lanjutkan dengan pengumuman, Bapak Ibu, perlu kami beritahu, kita akan memberikan persembahan nanti, waktu selesai ibadah ini, ada amplop-amplop yang sudah Bapak Ibu dapat, boleh masukkan persembahan di kotak pintu keluar. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan setelah 2 tahun kita vakum dan puji Tuhan kita kembali bisa ibadah onsite. Bukankah ini semua karena kebaikan Tuhan? Amin. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara kita, Pastor Gustav yang telah menjadi berkat buat kita pada siang hari ini untuk kita menjadi impactful leader. Kita semua pemimpin. Mengapa? Ketika kepemimpinan adalah pengaruh. Ketika kita bisa mempengaruhi orang lain, melakukan tujuan bersama, kita sudah memimpin. Dan ketika kita mempengaruhi orang lain untuk melakukan kehendak Allah, maka kita semua adalah pemimpin. Terima kasih Pak Gustav. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang hadir. Dan secara khusus juga PMKK Wilmar yang bergabung pada siang hari ini. Terima kasih buat kehadirannya. Kita berdoa supaya terus kita boleh bersama-sama beribadah setiap Jumat di tempat ini. Saya mengajak Bapak Ibu semua, mengajak teman-teman seiman untuk kita bisa beribadah 1 jam saja setiap hari Jumat di tempat ini untuk kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan secara bersama. Juga saya menyambut kepada Bapak Ibu yang ada di Zoom online dan YouTube Live yang hari ini juga mengikuti Zoom online. Shalom, saya menyapa Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir dan kiranya kami akan terus meningkatkan pelayanan sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan dan ditinggikan. Bapak Ibu, kembali saya mengajak untuk Jumat depan, untuk Bapak Ibu bisa kita hadir kembali dan kita rindu. Satu gedung ini ada banyak kantor-kantor. Satu gedung ini seputaran daripada tempat ini boleh hadir, beribadah 1 jam. Dan kalau tempat ini penuh, kita masih punya ruangan yang lebih besar. Saya boleh melihat sepertinya 2 kali ibadah lagi, kita akan pindah tempat di sebelah sana untuk kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih buat rekan-rekan, ada Pak dari Wilma dan juga dari PT Danvi Medilab, Pak Rudi dan juga Pak Tony, juga rekan-rekan dari manajemen BNG Tower yang sudah hadir pada siang hari ini. Puji Tuhan, demikian warta. Tuhan Yesus memberkati. Bersama bangkit berdiri Bapak Ibu yang ada di tempat ini, Anda yang di Zoom. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa sehingga kesakitan tidak menimpa aku sehingga
kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Engkau beri dan izinkan kami pada siang ini memulai lagi ibadah onsite di tempat ini. Setelah lebih kurang 2 tahun Tuhan, kami hanya bisa melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih tak henti-hentinya kami naikkan ke hadapan-Mu yang kudus di surga. Biarlah ini sebagai awal dan seterusnya akan Tuhan izinkan sakit pandemi COVID-19 ini boleh enyah dari hadapan bumi ini. Sehingga seluruh umat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, boleh kami bersama-sama beribadah di tempat yang Tuhan sudah izinkan untuk kami bersama-sama di tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk ibadah ini. Tuhan telah sertai sepanjang awal, pertengahan hingga menjelang akhir daripada ibadah kami. Kami berterima kasih untuk hamba-Mu, Pastor Gustaf ya Allah, yang sudah menaburkan isi hati-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami belajar terus menjadi pemimpin yang benar, pemimpin yang berdampak kepada orang-orang di sekeliling kami, kepada bawahan kami, bahkan kepada atasan kami. Kami percaya Tuhan, dan secara kebetulan kami boleh mendengarkan firman ini, sehingga kami boleh semakin mengevaluasi kinerja pelayanan kami, pekerjaan kami di mana kami bekerja. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu Bapak Pastor Gustaf dan keluarganya, pelayanannya, segala pekerjaannya. Engkau menolong dan seluruh kehidupannya. Terima kasih ya Bapa, pada kesempatan ini kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa Indonesia dan pemerintah Indonesia. Biarlah kemuliaan-Mu turun atas Indonesia. Biarlah Indonesia boleh lepas dari krisis ekonomi, bencana alam, radikalisme, intoleransi, dan lepas dari COVID-19. Tuhan kiranya menolong pemimpin kami. Engkau beri hikmat dalam memimpin bangsa ini, sehingga kami semakin hari semakin baik Tuhan. Berkati Bapak Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin. Berkati Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan seluruh perangkat hingga sampai yang terendah. Biarlah Tuhan bangsa ini semakin dipulihkan lewat pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk kota di mana kami tinggal. Biarlah kedamaian, ketentraman, kenikmatan, sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan atas kota Medan. Dan itu juga karena keberadaan kami anak-anak Tuhan yang berdoa, meminta perlindungan dan penyertaan-Mu atas kehidupan kota ini. Berkat-Mu juga atas kesatuan gereja dan kesatuan aras gereja. Sebab di mana ada kerukunan Tuhan, diperintahkan berkat mengalir. Ya Bapa, kami juga berdoa agar kesatuan ini benar-benar nyata di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan, kami juga berdoa pada kesempatan ini untuk seluruh persekutuan doa kantor dan anak-anak Tuhan di marketplace, sehingga persekutuan ini terus melangkah dalam tuntunan Tuhan. Kami setia menghadirkan Engkau di tempat kami bekerja, sehingga kami terus berbuah, berintegritas dan menjadi berkat. Tuhan, biarlah anak-anak Tuhan di marketplace senantiasa diberkati. Kami juga berdoa untuk pengurus More Ministry Medan, terus berbuah dan menjadi berkat ya Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu. Kami juga berdoa untuk para pelaku usaha dan para donatur supaya diberikan pengurapan dan hikmat untuk memiliki strategi dan kreativitas yang baru. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat daripada Engkau.
Terpujilah namamu Tuhan. Kami satukan hati kami berdoa sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Mari kita bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita arahkan hati dan pikiran kita ke surga. Terimalah berkat dari Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan kiranya memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembalilah beraktivitas. Bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang ingin memberi persembahan dapat memberikannya dalam amplop yang sudah disediakan dan bisa masukkan dalam kantong. Dan Bapak Ibu ada makan siang yang disediakan, tetapi karena situasi masih kita jaga, maka take away saja. Bapak Ibu nanti untuk makan siang yang snack yang sederhana yang kita bisa berikan. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa Pak Solo, Bu Erlina, Pak Daniel. Halo Ibu. Halo, ini ada Ibu kita, Ibu Mega. Halo. Ada Ibu Erlina. Wah, enak ya, kumpul ya. Pak Daniel, ada Bu Novi, ada Bu Novi lagi. Tuh saya cari, rupanya kumpul di situ ya Ibu-ibu ya. Semua kumpul di sini. Ya kirain kumpul kita. Iya. Luar biasa. Leo, Bu Rosana, Pak Edi Suwarno. Tuhan berkati. Ya, senangnya. Pak Edi. Halo Eta. Pak Andi. Halo Kak Lori. Halo, Waduh, Bu Sinta. Bu Novi, Eta. Oke. Ya, sampai jumpa minggu depan ya. Pak Andi dari Bandung. Sampai jumpa. Andi dari Bandung. Sampai ketemu minggu depan. See Kak Lori. you. Minggu depan ini Kak Lori, ini ada Novi. Bu Novi. Itu dokumentasi. Ada Bu Rosana. Halo. Daniel. Ada si kecil. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Bye. Erlina, thank you ya, Lin. Bye.
Dadah Bu Rosana. Bye, dadah. Bu Piala, bye-bye. Bye. Kita live dulu ya, Bu Rosana. God bless you all. Oke. Bye.